Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ekonomi memengaruhi bisnis dan juga penciptaan dan distribusi kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini di Pengantar Bisnis, kita akan membahas tentang bagaimana ekonomi itu mempengaruhi bisnis dan penciptaan dan juga distribusi kekayaan. Oke, untuk agenda kita hari ini secara keseluruhan ya, kita akan berbicara tentang dasar ekonomi, pasar bebas dan sistem-sistem ekonomi yang ada, ekonomi dan masyarakat, dan ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, baik. Ini tentang ekonomi bagaimana menciptakan kekayaan ya. Ada 3 hal penting di sini. Yang pertama menggunakan sumber daya terbatas untuk menciptakan barang dan jasa ya, atau memproduksi barang dan jasa, dan untuk mendistribusikannya ke dalam suatu grup yang berkompetisi ataupun individual. Maksudnya di sini adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan ya sumber daya yang terbatas untuk melakukan produksi. Jadi sumber daya alam di bumi ini kan memang terbatas ya. Jadi kalaupun untuk melakukan kompetisi, mereka harus cepet-cepetan ngambilnya. Misalkan, ada berapa sih di dunia ini produk-produk parfum gitu ya. Parfum itu kan diambil dari kayu gaharu, misalkan bahan utamanya. Tentu saja ya sumber daya alam itu terbatas. Nah, apalagi nanti kita lihat ya efek-efeknya kalau misalkan, penanaman pohon tidak dilakukan kembali, misalkan seperti itu. Apa yang akan terjadi? Tentu saja alam akan kehabisan sumber daya. Jadi seperti itu. Nah, memang alam ini akan kehabisan sumber daya untuk melayani atau untuk memenuhi wants ya. Tidak ada tempat untuk orang-orang yang istilahnya jika kita menginginkan sesuatu maka harus ada. Jadi dunia ini itu tidak akan cukup untuk memenuhi greed atau memenuhi keserakahan seseorang ya. Tapi mereka akan cukup untuk kita saja, misalkan kita makan. Kita makan ini 3 kali sudah kenyang ya, maksimal 4 kali, misalkan seperti itu. Kalau kita makan misalkan 10 kali dalam sehari, apakah kita tidak merasa kenyang? Apakah keinginan kita untuk makan itu pasti akan terbebas dari rasa kenyang. Nah, tapi kalau dalam creating wealth, dalam penciptaan kekayaan, mereka tidak akan pernah kenyang. Jadi akan selalu terus-menerus ingin creating profit sampai sampai itu tercapai. Jadi seperti itu. Yang kedua ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Oke, lingkungan mikro adalah lingkup yang kecil ya, misalkan lingkup perusahaan. Lingkungan makro adalah lingkup yang lebih luas, negara, masyarakat. Itu adalah lingkungan makro. Jadi dari sana kita mencipta kekayaan ya. Jadi perusahaan-perusahaan, company, corporation itu menciptakan kekayaan dengan menjualkan produknya kepada lingkungan makro. Dan dalam teori ekonomi yang kita pelajari nanti ya di slide ini, itu yang saya ambil dari bukunya Nick Gels dan McHugh. Jadi memang ekonomi yang dipelajari tentang free market nanti bagaimana nanti penciptaan kekayaan di free market gitu ya. Yang selanjutnya ada perkembangan dari resource atau sumber daya. Di sini ada sumber daya manusia, ada sumber dana juga ya. Jadi nanti bagaimana mereka menjadi sumbangsi atau penyokong utama ya dalam kegiatan perusahaan untuk menciptakan, atau melakukan produktivitasnya, menciptakan produk, creating wealth melalui profit, ukurannya seperti itu kalau di sini. Oke, yang selanjutnya ini adalah 4 hal penting ya dalam sistem ekonomi. Apa yang akan diproduksi? Yang pertama ya, apa yang akan diproduksi? Apakah barang ataukah jasa? Seperti yang kita bahas pada bab tentang lingkungan bisnis. Berapa jumlah dari yang diproduksi? Jumlahnya berapa? Dan metode apa untuk distribusi outputnya, distribusi hasilnya? Dan yang terakhir adalah tingkat ya, apa yang menyatakan tingkat pertumbuhan ekonomi? Indikatornya seperti apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Nah, itu adalah 4 hal penting dalam sistem ekonomi.
Oke, ini ada 3 sistem ekonomi ya kalau menurut Nichols dan McHugh itu, ada komunisme, sosialisme, lalu ada kapitalisme. Jadi di antara sosialisme dan kapitalisme ini ada mixed. Jadi itu. Komunisme itu apa? Komunisme adalah sistem yang sangat totalitarian di mana tidak ada kepemilikan pribadi ya, tidak ada investor, tidak ada kepemilikan modal, semuanya sama rata. Ini kalau di komunisme. Contoh negaranya seperti mungkin Korea Utara. Nah ini yang sangat kiri adalah komunisme, sangat kanan adalah kapitalisme. Kapitalisme hampir negara-negara Eropa, negara-negara Amerika itu menggunakan kapitalisme. Jadi seperti itu. Nah, di tengah-tengah antara komunisme dan kapitalisme itu ada sosialisme. Nah, ini sosialisme masih ada kepemilikan privat, kepemilikan pribadi itu masih ada. Tapi memang semua hal-hal yang penting bagi negara, bagi rakyat itu negara yang mengontrol. Jadi tidak sepenuhnya totalitarian ya. Jadi gitu. Nah, antara sosialisme dan kapitalisme ini ada mix ya, ada sistem campuran. Jadi dia itu agak-agak sosialisme tapi juga agak-agak kapitalisme. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, kalau kalau kita lihat sebenarnya sistem ekonomi ini ada yang namanya ekonomi berbasis pada spiritual gitu ya. Kalau Anda ada banyak buku yang mereferensikan ini, misalkan di bukunya eee, Small is Beautiful ya, itu ada ekonomi yang sifatnya spiritual seperti ekonomi Buddha, misalkan seperti itu. Lalu kalau di Islam ada ekonomi syariah atau ekonomi Islam, ini banyak sekali. Nanti mungkin akan kita bahas waktu diskusi ya, apa sih perbedaan-perbedaan kesemuanya ini, sistem ekonomi ini. Dan juga apa dampaknya terhadap distribusi kekayaan. Jadi itu nanti yang akan kita bahas. Oke ya, kalau di sini hanya 3 yang dibahas. Nah oke, di sini ada 2 teori ya, ada teorinya Thomas Malthus dan Adam Smith. Jadi kalau Thomas Malthus ini di awal-awal tahun 1800-an, Adam Smith pada tahun 1776. Nah, dia berkata bahwa sebenarnya populasinya itu seperti darat angka, populasi masyarakat itu terlalu banyak. Maka nanti kalau terlalu banyak yang terjadi apa? Yang terjadi adalah berebut pangan. Kalau sudah berebut pangan, sumber daya habis, pangan habis, maka apa? Maka perusahaan tidak akan bisa beroperasi, semua orang tidak akan bisa makan, ekonomi akan runtuh, jadi seperti itu. Maka salah satu cara untuk mengatasi ya, mengatasi yang namanya pertumbuhan dari populasi yang luar biasa, yang harus dilakukan adalah dengan salah satunya itu harus membatasi jumlah kelahiran atau melakukan birth control, melakukan pengendalian atas seluruh kelahiran. Jadi ini soalnya nanti bahaya kalau katanya Thomas Malthus. Bahayanya kenapa? Bahaya nanti pasti dia akan mereka semua akan berebut pangan dan sumber daya akan habis katanya seperti itu. Karena memang basisnya adalah scarcity ya, seperti yang saya bahas tadi bahwa sumber daya ini terbatas. Kalau kita pikir-pikir apakah sumber daya ini memang terbatas ya? Apakah memang kita kekurangan bahan pangan? Apakah memang kita kekurangan sumber daya ekonomi untuk kita memenuhi kebutuhan? Bagaimana? Nanti kita akan kita diskusikan lebih jauh ya tentang teorinya Thomas Malthus ini apakah benar gitu kita mengalami hal itu dan apakah memang masih relevan ya dengan situasi saat ini. Nah, yang kedua ini pasti sudah terkenal sekali ya, teorinya Adam Smith, di mana freedom is vital and the invisible hand. Bahwa memang kebebasan itu adalah sesuatu yang vital. Ini adalah fondasi ekonomi kapitalisme ya, kalau Adam Smith ini. Karena memang dia berbicara tentang kebebasan. Seseorang itu bisa menjadi makmur jika mereka itu melaksanakan free market. Free market yaitu perdagangan bebas, jadi pasar bebas yang hanya diatur oleh tangan-tangan yang invisible. Tapi nyatanya kalau kita lihat ya dalam kasusnya Barclays gitu yang minggu lalu kita bahas, sebenarnya misalkan rate bunga itu ya, rate bunga itu kan tidak karena suatu permintaan dan juga penawaran uang. Rate bunga itu ternyata dapat diatur, salah satunya Barclays yang melanggar hal tersebut. Barclays dapat mempengaruhi tingkat suku bunga karena memang ini suku bunganya di Barclays itu menjadi acuan suku bunga di seluruh dunia.
Jadi dia dapat mengotak-atik, "Kenapa kok seperti itu? Kok bisa? Iya bisa aja, nanti kiranya misalkan ya, si banknya banyak kan peminjam, ingin mendapatkan suatu laba yang tinggi. Nah, dengan suku bunga kredit yang tinggi, maka tingkat pengembaliannya pun akan menjadi tinggi, bunganya akan semakin tinggi. Nah, ini yang menjadi celah dari invisible hand sebenarnya. Apakah memang benar dalam suatu pasar itu ada satu mekanisme yang free, benar-benar free market, benar-benar invisible hand gitu ya. Nah, itu yang harus kita diskusikan juga nanti, bahwa sebenarnya ada kasus-kasus yang memang, nyatanya itu juga tidak terbukti ya free market seperti itu. Selalu ada yang namanya intervensi-intervensi, jadi kayak gitu. Meskipun ya apa yang dilakukan Barclays itu ilegal dan dianggap sesuatu yang, tindakan yang memang tidak etis gitu ya. Tapi itu membuktikan bahwa, suku bunga rates atau interest itu tidak terkendali secara bebas. Jadi memang ada yang mengendalikan, jadi seperti itu. Ini adalah ciri-ciri dari free market capitalism ya. Bagaimana pasar bebas ya dari ekonomi kapitalis itu, ciri-cirinya seperti apa, unsur-unsurnya yang melandasi seperti apa. Yang pertama, private property. Jadi memang ada kepemilikan yang sifatnya pribadi ya, boleh dimiliki seseorang misalkan sumber daya, lalu perusahaan, modal, uang itu boleh secara pribadi dimiliki sebanyak-banyaknya tanpa batasan. Yang kedua, profit dan ownership. Jadi laba dan kepemilikan. Laba dan kepemilikan tidak boleh dibatasi. Jadi mereka harus bebas. Profit harus bebas setinggi-tingginya nggak masalah. Ownership juga kepemilikan juga harus bebas. Yang selanjutnya ada freedom of choice. Jadi kebebasan memilih. Jadi seperti rakyat-rakyat di Amerika ya yang memang memegang, apa namanya, sistem kapitalisme gitu ya. Mereka harus bebas memilih, freedom of choice, jadi memang tidak boleh dibatasi. Seperti yang kejadian waktu lalu ya, selama coronavirus, di sana banyak sekali protes karena memang di-lockdown, ekonominya juga di-lockdown, tidak ada orang yang bekerja, tidak ada orang yang sekolah, jadi semuanya di-lockdown. Tapi masyarakatnya malah demo, demonya seperti ini ya, "Kenapa kami kok dibatasi? Kami mempunyai pilihan sendiri. Jadi meskipun tidak memakai masker pun itu pilihan kami, jadi jangan dibatasi." Ini adalah negara-negara yang bebas gitu ya. Jadi harusnya tidak melakukan pembatasan pada rakyatnya. Jadi ini salah satu ciri dari freedom, miliknya kapitalisme seperti itu. Tidak ada pengaturan ya terhadap rakyatnya. Jadi ya sudah rakyatnya harus protes karena mereka merasa dikekang. Karena mereka berpikir bahwa negara ini kan negara bebas ya, free. Harusnya ada freedom of choice. Seperti itu contohnya. Yang selanjutnya adalah freedom of competition. Freedom of competition ini memang penting sekali ya bagi fondasi kapitalisme. Kompetisi itu seperti kalau kalian ingat dalam IPA itu ada yang namanya teori Darwin. Siapa yang kuat dia yang menang. Nah, seperti itu juga dalam pasar kapitalisme ya, free market. Siapapun yang kuat maka dia yang akan menang. Jadi ini namanya Darwinisme sosial. Jadi seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah memang saat ini kalau Anda lihat ya, free market capitalism ini apakah bisa untuk menaikkan atau mengatasi ya masalah-masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat? Jadi apakah bisa seperti itu? Coba nanti Anda jawab ya, apakah memang bisa mengatasi kemiskinan, eee, distribusi yang tidak merata, dan juga masalah-masalah kesejahteraan. Nah, ini yang harus Anda jawab. Oke, ini adalah gambaran dari ekonomi kapitalis ya. Coba Bapak yang gendut ini atau mungkin ya lebih dikenal sebagai Uncle Sam gitu ya dari Amerika. Ini orang-orang kapitalis gitu ya, dianggap kapitalis artinya orang-orang pemegang modal, orang-orang yang punya banyak uang. Jadi kalau dalam kapitalis ekonomi itu ada pembagian kelas, ini dari sudut pandangnya orang sosialis ya, orang sosialis melihat bahwa ekonomi kapitalis itu ada kelas, kelas apa? Ada kapitalis kelas, jadi ada kelas-kelas para pemodal, kelas-kelas orang
yang menggunakan uang, yang punya uang banyak gitu ya. Yang punya uang banyak dan memiliki kepemilikan yang tinggi, ownership ya dalam perusahaan. Yang kedua adalah kelas working. Jadi working class. Jadi ada kelas pekerja. Jadi ada kelas bos, ada kelas pekerja. Nah, di tengah-tengah itu ada middle class. Kalau kelas pekerja jelas ya, itu ada pekerja-pekerja kerah biru. Kerah biru artinya kayak buruh, itu kelas pekerja. Nah, middle class ini kelas menengah ya. Kelas menengah itu masih di atasnya working class, bisa jadi dia working class tapi dia itu kerah putih. Jadi setingkat dengan misalkan manajer, supervisor itu disebut sebagai middle class karena memang memegang uang ya, uang yang lebih banyak daripada working class. Jadi pembagian dalam kapitalis ekonomi seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang perfect market competition. Jadi, pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna itu pasar di mana semua pelaku pasar itu mendapatkan informasi tentang, barang dan jasa dan tentang semua pasar itu secara merata. Jadi semua orang punya ini ya, punya pengetahuan yang sama tentang pasar. Misalkan harga, supplier, lalu apa namanya, tingkat produksinya seperti apa, lalu barangnya spesifikasinya gimana. Jadi mereka punya, pandangan yang sempurna dalam pasar persaingan sempurna. Nah, apakah persaingan sempurna ini pertanyaannya ya, apakah memang pasar persaingan sempurna ini relevan atau memang benar-benar ada ya? Kalau Anda lihat atau Anda pelajari sebelumnya, apakah memang ada di Indonesia eksistensinya ini pasar persaingan sempurna ini? Coba ya temukan jawabannya ya. Di buku juga nanti tambahkan pendapat Anda mengenai pasar persaingan sempurna, di mana semua orang punya informasi yang sama. Kalau kita lihat di sini ada produsen ya, ada konsumen, ada masyarakat, ada pemerintah ya, semuanya memiliki informasi tentang pasar yang sama. Nah, oke, selanjutnya ada monopolistic competition ya, ada persaingan monopoli. Monopoli itu berarti ada satu perusahaan besar yang menguasai industri, yang menguasai pasar. Ada satu orang saja atau satu perusahaan besar saja yang menguasai pasar. Nah, kalau dicontohkan di sini ada Standard Oil Monopoly ya. Ada monopoli dari Standard Oil ini di sekitar mungkin tahun 1800, 1900, abad-abad ke-19 awal 20 ya. Standard Oil ini mendominasi pasar minyak dunia. Jadi dari mereka saja produksinya minyak itu. Nah, itu menyebabkan apa? Distribusi tidak merata. Ya, distribusinya tidak merata. Karena apa? Kalau kita bicara profit, maka profit itu masuk ke dalam uangnya, masuk ke kantongnya pemegang saham. Jadi tidak ada distribusinya ke masyarakat. Jadi langsung ke pemegang saham. Jadi seperti itu. Apa yang sudah diambil, apa yang sudah dijadikan profit, dia masuknya langsung ke kantongnya pemegang saham. Makanya monopoli ini sangat sangat bikin kaya ya, kalau Anda lihat di gambar yang sisi sebelah kiri ini bagaimana orang yang sudah melakukan monopoli, kalau berjalan di badannya ada kantong uangnya. Nah, ini contoh, sebagai penggambaran bahwa memang perusahaan yang melakukan monopoli itu mendapat laba yang luar biasa tinggi, jadi seperti itu. Oke, ini adalah pasar oligopoli. Bedanya kalau monopoli tadi yang melakukan penguasaan ya atas lingkungan bisnisnya atau industrinya itu hanya ada satu seller atau satu penjual. Nah, kalau oligopoli itu pasar dikuasai oleh beberapa penjual. Ada di sini contohnya ya automobiles dan juga tobacco atau tembakau. Nah, kira-kira memang apakah di Indonesia ada pasar oligopoli? Pasar yang dikuasai hanya oleh beberapa orang saja? Coba mungkin Anda sebutkan ya, pasar apa saja kira-kira yang bersifat oligopoli? Oke, selanjutnya adalah limits of free markets, artinya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pasar bebas ya. Ini ada 4 hal atau 4 keterbatasan yang dimiliki oleh pasar bebas. Yang pertama, inequality. Inequality artinya ketidaksamaan ya, ketidaksamaan dalam, kemakmuran ya.
sehingga menyebabkan tensi di dalam, kondisi nasional dan juga kondisi dunia. Ya memang karena kompetensi yang sangat ketat, kompetisi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, lalu belum lagi kompetisi dengan masyarakat, lalu nanti pihak yang kalah siapa? Kalau misalkan dalam kompetisi pasar bebas seperti ini, siapa kira-kira pihak yang kalah dalam kompetisi pasar bebas? Nah, coba Anda pikirkan ya, Anda renungkan. Siapa sih pihak yang kalah dalam hal ini? Apakah masyarakat atau ada yang lain? Silakan Anda sebutkan dan berikan alasannya ya. Ini benar-benar menciptakan suatu gap yang sangat besar antara masyarakat dan juga pemilik modal karena memang profit yang terserap itu hanya terdistribusi pada pemegang saham. Dan yang kedua adalah greed. Nah, ini adalah satu kata yang menjadi basis ya atau menjadi basic dari ekonomi kapitalis ya. Seperti tadi kita bicara tentang teorinya Adam Smith, siapapun yang menang atau Darwinisme sosial ya, siapapun yang menang mereka akan menjadi pihak yang terkuat ya. Tidak ada batasan. Kenapa sumber daya itu terbatas ya? Karena ada greed. Orang tidak akan pernah puas dengan apa yang dimiliki. Tidak akan pernah puas dengan profit. Akhirnya greed ini yang akan menghabisi seluruh isi atau yang ada di bumi ini. Makanya kalau Thomas Malthus bilang birth control harus dikendalikan. Manusia itu makannya cuma 3 kali, cuma sehari 3 kali. Minum juga mungkin nggak banyak-banyak. Apa iya kalau kita habis masak bayam hari ini, besok bayamnya habis gitu? Apakah iya kita habis makan pisang, se-Indonesia tiap hari makan pisang, pisangnya akan habis? Mereka akan bertumbuh karena kita ada batasan ya, perut kita itu tidak great. Perut kita itu memiliki batasan yang memungkinkan kita untuk merasa kenyang. Jadi makanlah sebelum kenyang, jadi seperti itu. Supaya nanti efeknya apa kalau kenyangan? Ngantuk, males belajar, tidur-tiduran. Nah, seperti itu. Akhirnya tidak punya etika dalam artian seperti ini. Apapun yang ada untuk memenuhi greed-nya itu akan dihabiskan begitu saja. Dia tidak akan pernah merasa kenyang. Jadi itu yang dinamakan greed. Greed ya, keserakahan. Nah, yang selanjutnya ada potential environmental damage. Jadi ada kerusakan yang potensial ya. Karena apa? Karena memang alam ini dieksploitasi. Kalau tidak ada batasan sama sekali ya, benar-benar dieksploitasi untuk menciptakan profit, to create profit. Jadi itu yang terjadi. Yang selanjutnya adalah limitation. Ya, jadi ada government regulation. Sosialisme itu dianggap sebagai sebuah hambatan ya. Karena memang dalam konsep free market tidak boleh ada aturan dari pemerintah yang membatasi semua kegiatan. Jadi seperti itu. Nah, jika tidak dibatasi, nanti efeknya seperti apa jika tidak dibatasi? Coba Anda pikirkan ya, coba Anda pikirkan jawabannya. Jika tidak dibatasi, apa yang akan terjadi? Jadi seperti itu. Oke, ini adalah gambaran kompetisi pasar bebas ya. Yang sebelah kiri itu monopoli di mana persaingan hanya dikuasai satu perusahaan saja. Nah, semakin ke kanan itu semakin banyak yang menguasai dan semakin banyak yang mengetahui informasi pasar. Nah, ini dari monopoli agak ke kanan dikit ada oligopoli. Ini ada viewer, jadi ada beberapa yang menguasai eh, pasar, tahu informasinya seperti apa. Lalu monopolistic competition ini lebih banyak lagi yang tahu informasinya. Jadi yang bersaing semakin banyak lagi. Hampir merata informasi yang ada hampir merata. Ya, kalau penny yang paling banyak ya. Kondisi tentang harga, lalu tentang masyarakatnya, pendapatan masyarakat, tingkat konsumsi, apa yang diinginkan masyarakat, serta kondisi ekonomi suatu negara. Mereka tahu semuanya. Jadi ini dalam kompetisi pasar bebas. Oke, ini tentang sosialisme ya, yang menjadi lawan dari kapitalisme. Nah, ini yang pertama ciri-cirinya kepemilikan itu ada private dan ada publik. Ada kepemilikan yang dimiliki bersama, ada kepemilikan yang dimiliki pribadi. Jadi kepemilikan pribadi itu masih diperbolehkan dalam sosialisme.
Tapi tidak semuanya diperbolehkan ya. Jadi hanya mungkin sedikit yang boleh dikuasai oleh pihak swasta. Lalu yang selanjutnya beberapa pilihan terbatas. Mereka masih bisa memilih tapi untuk pilihan-pilihan tertentu itu sangat terbatas. Yang selanjutnya menciptakan kesamaan sosial. Jadi keadilan sosial, social equality ya, kesamaan ya. Karena memang beberapa usaha yang mungkin memengaruhi rakyatnya dikuasai oleh negara. Yang terakhir adalah mengurangi insentif individu. Jadi seperti itu. Jadi memang dibatasi. Jadi profit untuk pemegang saham itu dibatasi ya, karena memang mereka ingin menyamaratakan untuk masyarakatnya. Jadi seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah komunisme. Nah, komunisme ini lebih ketat lagi. Kalau tadi memang private ownership, kepemilikan pribadi masih diperbolehkan ya. Tapi kalau dalam komunisme itu memang benar-benar tidak boleh. Jadi kepemilikan itu harus milik publik, tidak boleh dibagi secara individu, tidak boleh dalam satu orang individu. Ekonomi benar-benar terkontrol, jadi perencanaannya dari pusat, dari negara, orang masyarakat dan juga pihak swasta itu tidak diperbolehkan mengatur ekonomi. Jadi tidak ada free market dalam komunisme. Yang selanjutnya adalah managers, jadi ini sifatnya mandatory ya, membership. Jadi tidak boleh bersifat free, jadi tidak ada, karena tadi saya bilang mungkin tidak ada pihak swasta seperti itu ya. Mereka adalah perwakilan dari pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi memang sistemnya totalitarian, jadi total ya, memang dikontrol benar-benar dari pemerintah, jadi tidak boleh ikut campur. Masyarakat tidak boleh ikut campur, swasta tidak boleh ikut campur. Ini adalah komunisme, karena memang tujuannya adalah untuk komunal ya. Komunisme dari kata komunal. Komunal itu adalah masyarakat banyak. Mereka ingin menciptakan equality, jadi harus sama gitu ya semuanya. Ini adalah sistem ekonomi komunisme. Jadi tidak ada kebebasan dalam bergerak sama sekali, tidak diperbolehkan. Seperti itu. Nah, oke. Ini adalah ekonomi campuran ya. Ekonomi campuran itu campuran antara sosialisme dan kapitalisme. Jadi ada free market tapi juga ada ekonomi yang sifatnya lebih terkontrol. Jadi ini mix ekonomi ya. Jadi semuanya itu ada. Nah, pertanyaannya selanjutnya ini yang harus Anda jawab. Pertanyaannya apa sistem ekonomi yang ada di Indonesia? Sistem ekonominya seperti apa? Coba Anda jelaskan. Berdasarkan apa yang sudah Anda baca, apa yang sudah Anda pelajari, jelaskan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, ini adalah indikator kunci ya dari ekonomi. Jadi ada gross domestic product, ada unemployment rate, jadi tingkat pengangguran, ada price index, indeks harga. Misalkan indeks harga konsumen itu berapa. Jadi ekspektasi berdasarkan realita ekspektasi konsumen itu diharapkan naik ya, konsumsinya naik, tapi ternyata realitasnya dia turun. Apalagi di era pandemi seperti ini ya, otomatis tingkat konsumsi masyarakat itu pasti turun. Ada indeks harga juga, indeks harga produksi. Jadi seperti itu. Oke, ini ada beberapa hal ya mempengaruhi consumer price index, indeks harga konsumen ya. Ada misalkan di sini medical care, jadi harga-harga yang dikeluarkan untuk check up. Jadi konsumsi apa yang harus dikeluarkan untuk melakukan konsumsi itu biasanya dialokasikan untuk hal lain, misalkan rekreasi 6%, insurance atau medical care, asuransi kesehatan. Nah, tiap bulan kan kita bayar BPJS kesehatan. Nah, itu kan sudah mengurangi tingkat konsumsi ya, mengurangi uang sehingga uang yang seharusnya dikonsumsi itu 300.000 tapi karena harus bayar BPJS 100.000 maka yang dikonsumsi tinggal 200.000. Lalu ada food and beverage 16%, makanan ya dan minuman 16%. Rekreasi ya, orang-orang kan butuh rekreasi juga ya 6%. Jadi meskipun tidak tiap hari rekreasi, jangan-jangan atau misalnya 1 bulan sekali menghabiskan uang 6% dari total yang harus dibelanjakan. Nah, ini juga akan mempengaruhi indeks harga konsumen. Jadi seperti itu.
Nah, ini ada yang lain-lain nih, ada aparel, ada housing, jadi perawatan rumah, ada transportasi gitu ya. Ini juga mempengaruhi termasuk education ya, ini mempengaruhi juga, indeks harga konsumen. Tingkat yang dikonsumsi itu loh akan dipengaruhi hal-hal seperti ini. Oke, dari mana sih pemerintah dapat uang ya? Kalau kita pernah pelajari dari mana? Tentu saja dari pajak masyarakat gitu ya. Social security, ada corporate tax. Jadi ada setiap perusahaan tuh harus bayar pajak ya dari labanya. Jadi bermacam-macam ya, ada hibah, ada pinjaman, obligasi, ada investasi dari negara lain. Nah, itu juga merupakan pendapatan dari pemerintah. Ini gambaran kecil aja ya. Ini untuk lengkapnya coba Anda lihat di dalam APBN ya. APBN-nya pemerintah itu dari mana saja anggarannya, itu banyak sekali sumber-sumber yang digunakan untuk pembiayaan dan juga belanjanya pemerintah. Oke, nah ini adalah gambaran APBN, sekilas tentang APBN tahun 2019, di mana anggarannya mencapai 2.439 triliun atau 15% dari PDB. Dana ditransfer ke daerah itu 827 triliun, anggaran kesehatan 5%, anggaran pendidikan 20%, akselerasi program perhutanan sosial 2 triliun, efisiensi belanja 34 triliun, dan riset untuk sarana pendidikan itu totalnya 49,1 triliun. Jadi ini adalah anggaran belanja negara ya. Jadi itu dari validnews.co yang diambil dari nota keuangan RAPBN tahun 2019 ya. Jadi ini kalau Anda lihat. Oke, ini dari republika.co.id ya. Ini infografis tentang postur APBN setelah pandemi. Jadi ada perubahan-perubahan ya dalam APBN di tahun 2020. Ini diambil berdasarkan dari Perpres Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Coba Anda lihat misalkan pendapatan negara di sini semula 2.233 triliun lalu menjadi 1.760. Ada belanja negara yang semakin naik ya. Awalnya 2.540 menjadi 2.613. Lalu keseimbangan primer yang semakin turun ya. Pembiayaan anggaran yang semulanya 307 menjadi 852 ini ya, triliun. Nah, ini semakin naik ya. Ya mungkin karena belanja APD dan lain-lain, bantuan serta bantuan tunai itu untuk masyarakat misalnya. Lalu ini defisitnya semakin banyak ya, defisitnya menjadi 852,9 triliun. Jadi ini adalah postur dari APBN ya, dari APBN tahun 2020. Jadi ini. Oke, ini adalah referensi di bab ini ya tentang sistem ekonomi. Di buku Anda juga ada sistem ekonomi sama, jadi memang materinya sama, jadi tentang sistem ekonomi. Oke, sekian itu tadi penjelasan dari saya. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.